Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah resmi menerapkan para ASN-nya untuk bekerja dari rumah atau work from home setiap hari Jumat dan memangkas perjalanan dinas demi menekan konsumsi BBM nasional. Namun mampukah aturan ini menjamin ASN tetap bekerja dan tidak sekedar pindah nongkrong ke kafe? Dan berikut informasinya untuk Anda. Jadi yang pertama, absensi akan tetap dilakukan walaupun secara mobile, karena kalau pemerintah DKI Jakarta untuk itu sudah punya instrumennya. Nanti yang akan dikelola secara langsung oleh BKD, dan tadi sudah dilaporkan bagi siapapun yang melakukan pelanggaran maka akan dikenakan sanksi tegas. Yang kedua, siapapun yang mendapatkan fasilitas work from home tidak boleh menggunakan fasilitas transportasi yang bersifat perorangan, apakah itu motor, apakah itu mobil, dan sebagainya. Kalau mereka mau menggunakan transportasi, karena statusnya work from home, harusnya kan di rumah. Kalau mereka mau bertransportasi, maka harus transportasi publik. Itu diatur dalam SE Gubernur yang akan dikeluarkan. Gubernur Pramono Anung pun memberikan peringatan keras bahwa kebijakan ini adalah work from home dan bukan work from cafe. Jangan coba-coba cari celah, karena sistem pengawasan ketat akan dilakukan. Jika kedapatan berada di luar tanpa alasan yang jelas atau bekerja dari kafe, ada sanksi tegas yang menanti. Mengenai work from cafe atau manapun, kalau itu terjadi maka pasti akan ada sanksi tindakan yang tegas untuk itu. Oh, pokoknya sanksi kalau perlu dibinasakan. Langkah efisiensi energi ini tak luput dari sorotan warga. Bagi mereka, penghematan energi adalah alasan yang logis di tengah kondisi global saat ini. Namun, jangan sampai birokrasi menjadi lamban karena minimnya interaksi fisik di kantor. Yang ada aja dengan adanya ASN yang datang ke kantor tidak dengan WFH itu aja sudah membuat birokrasi akan menjadi panjang, apalagi dengan tidak adanya beliau di kantor ya, itu pasti akan berdampak sekali dengan pengurusan surat-surat menyurat lah itu. ASN aja, ASN-nya ada 1 hari ya. Terus kalau misalnya dalam kita mau mengurus surat-surat, sedangkan sifatnya sangat urgent, sedangkan ASN-nya tidak standby, and then bagaimana itu kita harus menyikapinya? Saya kira mungkin yang harus dipersiapkan adalah mitigasinya. Bekerja di kayak kantor lurah atau camat gitu, nggak usah WFH sih, karena kasihan juga ya kalau misalkan masyarakat yang akan mengurus-ngurus hal seperti itu, apalagi kalau misalkan orang-orang tua yang kayak notabene kayak masih awam dalam hal kayak
teknologi gitu. Jadi dia mungkin kayak masih kurang bisa kalau misalkan pegawainya di WFH-kan gitu. Namun misi penghematan energi dinilai sebagian warga masih jauh dari kata maksimal. Pasalnya, kebijakan WFH dan larangan penggunaan kendaraan pribadi ini baru menyentuh satu sisi, yakni sektor pemerintahan. Kalau memang harus diberlakukan untuk ASN, kenapa tidak yang swasta pun diberlakukan seperti itu? Gitu. Kalau menurut saya ya, saya nggak tahu kalau menurut yang lainnya. Kalau untuk BBM, berhubungan dengan BBM ya kalau menurut saya ya dari pemerintah harus ada subsidi lagi mungkin ya, ditambah lagi untuk subsidinya. Kalau menurut saya sih itu aja. Kembali lagi kiblatnya untuk penghematan, maka mestinya dari sektor swasta pun, terutama di area Jakarta dan sekitarnya, saya kira itu juga menyumbangkan penghematan yang cukup besar nantinya. Tapi kembali lagi, semuanya harus dilihat secara komprehensif atau menyeluruh untuk bisa melihat, karena tidak semua industri atau tidak semua bisnis bisa dilakukan seperti itu. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mendorong pemerintah untuk menciptakan kultur baru, termasuk penyesuaian sistem penugasan dan pengawasan kerja agar tetap disiplin. Sistem kerjanya, ya. Sistem kerja itu yang dimaksud adalah bagaimana pola penugasannya, ya. Terus kemudian yang kedua soal monitoringnya, kemudian yang ketiga evaluasinya, ya, termasuk nanti bagaimana penetapan target kerjanya kalau kemudian kerjaan itu dibawa ke rumah gitu, sehingga bukan nanti diartikan kerja melalui rumah itu ya ini bukan program relaksasi, bukan gitu ya, bukan buat ASN, bukan WFH itu nanti dimanai sebagai tambahan hari libur per minggu, bukan. Tapi harus ada kerja-kerja yang memang harus diselesaikan di rumah yang selama ini dikerjakan di kantor, gitu. Poin utama yang ditekankan Doli adalah WFH tidak boleh menjadi alasan penurunan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat. DKI yang mungkin penerapan sistem digitalnya sudah lebih baik gitu ya, lebih komprehensif gitu. Nah, kebijakan WFH ini sebetulnya lebih mudah menyesuaikannya gitu loh. Tapi si utama dari birokrasi kita, ASN ini kan pelayanan publik. Jadi jangan sampai kebijakan ini itu malah membuat publik yang harusnya tugas utamanya dilayani itu tidak terlayani. Nah, maka harus dibagi secara sektor-sektornya. Jadi misalnya sektor yang berkaitan dengan soal berinteraksi langsung dengan masyarakat itu sebaiknya tidak dikenakan konsep WFH ini. Kebijakan work from home dan pemangkasan perjalanan dinas adalah ujian integritas bagi ASN di Jakarta untuk membuktikan bahwa hemat energi tidak berarti hemat kinerja. Efisiensi memang penting, tapi warga juga butuh pelayanan yang tetap prima meski tanpa tatap muka. Dari Jakarta, Atika Harahap, Arfiansyah, TV One mengabarkan.